Budaya. Inti persoalan KKA dari awal sampai akhir Budaya. penyelesaian di mandek. Ya. Jadi semua itu mandek. Ya. Tingkat Aceh sudah diupayakan maupun tingkat pusat. Secara perjalanan pemerintahan sudah pernah diupayakan, bahkan upaya-upaya hukum. Ya. Upaya hukum sudah sampai kemana? Sudah sampai mandek. Ya. Jadi Aceh belum ada. Sejak tahun berapa di PHK? PHK tahun 9192. 9192 dari sedangkan sebelum itu kami mengacu kepada PP BUMN ya. Tahun 1985. 1985. Ya. Itu atas nama PT BUMN. BUMN ya. Ketika PT BUMN mengadakan sub manpower, itu hak mereka. Hak mereka ya. Terlepas daripada negara. Ini subnya vendornya siapa waktu itu? Itu PT Kani Sakti yang dianggap ahli dalam login. Ya. Bahan baku. PT Kiani Sakti ya. PT Kani Sakti. Ya. Jika pun karyawan yang direkrut Ya. oleh PT Kani Sakti dalam kurung swasta, Ya. akhir daripada perjalanan itu dikembalikan kepada KKA. Pada KKA. Ya. Jadi atas nama manajemen KKA mereka Ya. bertindak. Ya. Memang menampakkan lambang PT Kani Sakti sebagai membuat. Sejak kapan udah Bang Hasbi berjuang untuk memperjuangkan hak-hak sekian puluh orang buruh yang di PHK oleh perusahaan tersebut? Seperti yang kita bilang tadi, semenjak adanya perubahan, langsung kita menolak atau minta keadilan diselesaikan dulu pihak pertama yang menyangkut dengan BUMN. Iya. Kemudian masalah swasta itu kan boleh tanya jawab. Iya. Soal tenaga kerja itu kan kami punya hak juga. Iya. Terima atau tidak. Tapi kenyataannya, kalau pihak mereka ya nggak terima ya silakan keluar. Ya. Intinya kan tidak nyambung dengan kami orang BUMN. Ya. Yang berhak mengatakan seperti itu adalah keputusan Menteri BUMN. Ya. Ada sesuatu perubahan, Ya. bukan tingkat manajemen Ya. perusahaan. Ya. Nah, kembali kepada persoalan karyawan, sama halnya seperti persoalan anggaran APBN, BLBI, BI, BLBI, tenaga kerja, itu hal yang sama. Oh, ya, ya. Hal yang sama. Bagaimana campur tangan permen Permen ya. dalam kurung swasta murni? Ya. Itu kemauan manajemen PT KKA. PT KKA, ya. Tidak ada sepakat dengan tenaga kerja. Ya. Kami apakah bisa digolong untuk satu fasilitas bisnis mereka? Ya, ya. Tidak. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Manusia tidak bisa dibisniskan. Tidak bisa dibisniskan ya, betul. Itu kejam. Kejam ya. Cara yang kejam, Ya. brutal. Ya. Sudah sampai ke instansi mana perjuangan? Apakah sudah sampai ke bupati? Gubernur. Gubernur sudah sampai. Jadi gubernur salah satu menyuruh atau mengorbitkan panahnya ke PHI. PHI. Peradilan Industrial. Peradilan Hubungan Industrial. Ya. Hubungan Industrial. Tapi ketika itu kita juga mandek karena berhubungan dengan anggaran untuk pendamping pengacara. Pengacara. Justru kita berbuat upaya-upaya kembali untuk mendapat biaya pendamping, kita alamatkan kepada Jakarta untuk dibantu biaya-biaya. Oh ya. Justru karena itu datanglah biaya gratis. Biaya gratis ya. Pasca konflik berkemenyan di Aceh yang kita sebut dalam surat itu, Ya, sehingga diberilah oleh pemerintah pusat biaya pendamping. Iya, benar. Nah, sesudah mendapat biaya pendamping untuk IARA, kita mendekati kepada IARA. Ya. Kita bawa berita ini. Ya. Kita kenalkan dengan biaya pendamping dan petitu-petitu biaya pendamping. Ya. Tapi sampai saat ini hasilnya tidak diketahui. Tidak diketahui ya. Jadi untuk upaya-upaya hukum di Aceh sementara dianggap tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau ada dibuktikan. Buktikan tindak lanjut ini persoalan bahwa adanya hukum. Ya. Nah, kalau memang bisa dibuktikan dalam waktu dekat, apa yang dimaksud dengan bukti? Pembayaran. Pembayaran ya, ya. Bukan jawaban. Bukan jawaban. Jawaban sudah cukup 30 tahun. Iya, ya. Pembayaran. Pembayaran ya. Hak normatif Hak pekerja plus pensiun penuh. Iya, ya.
Itu Jadi yang sampai sekarang belum diterima belum. dari sejak tahun 92. Belum. Nah, upaya-upaya terakhir mungkin tercium kepada Pak Nova Iriansyah, Iya. kemudian Gubernur, PJ Gubernur. Oh, Gubernur. Iya, gubernur waktu Gubernur Aceh. Pak Nova Iriansyah Iya. memuat salah satu orang lokal Iya. untuk dapat diselesaikan dengan tangannya sendiri. Dengan sendiri, ya. Namun demikian, tolong Ya. dihentikan ritual. Apa yang dimaksud ritual saya juga kurang mengerti. Iya, iya, iya. Tapi yang saya mau tahu adalah ada etikatnya dari Pak Nova. Tanpa ada surat resmi dari Dewan. Iya. Nah, bagaimana dengan PJ saat ini? Iya, PJ saat ini kan sudah ditembuskan Kami surat. sudah menembuskan ke Dewan, Dewan sudah menembuskan kepada PJ, namun sampai saat ini belum terjawab. Belum terjawab oleh PJ Gubernur Oleh Aceh. PJ Gubernur maupun Ya. subdinas-dinasnya, Iya, iya. tenaga kerja. Iya, iya, iya. Jadi Belum ada untuk jawaban. kelanjutannya, Belum ada jawaban. kami anggap seperti yang kita bilang tadi, di Aceh tidak ada keadilan. Belum ada keadilan. Belum ada. Oh, ya. Tidak ada. Selama 30 tahun hal ini belum ada keadilan. Mau kapan lagi kita harapkan? Iya, iya. Jadi ada benarnya dalam pemikiran kami karena hajat orang banyak memang hak kami ini Iya. dialamatkan kepada pemerintah pusat yang sudah pernah melipat gandakan menarik aset-aset kami yang menyangkut dengan BUMN adalah BLBI. BNB. Karena kami pos dananya anggaran APBN dan hukum PP, hukum pemerintah pusat. Iya, Tak usah dialamatkan kepada kami dengan hukum swasta. iya. Tadi kan sudah dibilang, Iya. kalau BUMN berkehendak swasta, kementerian terlibat di dalam, kami Ya. terlibat di dalam. Iya. Nah, kalau secara hanya biodata mereka hanya merubah undang-undang Iya. atau menyebut dasar hak kami seperti ini, Iya. ya, Iya. dapat itu penyelesaian daripada swasta. Misalkan, Ya. poin 2.500.000 per satu karyawan Iya. pensiunnya. Iya. Sedangkan di BUMN di waktu itu 125 juta. Iya. Jadi selisihnya cukup jauh. Iya. Dengan adanya perubahan undang-undang swasta kepada kami. Iya. Nah, seharusnya sebelum itu kami dapat menyetujui secara kolektif. Karena ini kan persoalan kolektif. Iya. Secara kolektif, Ya. Kementerian BUMN dan hak kami, hak dasar, Ya, diselesaikan dulu baru kembali ke swasta. Iya. Iya. Jadi persoalan BUMN di Aceh, Kerap Aceh tidak dapat diterima dan rancu secara hukum. Dan susah. Nah, di Aceh tidak mendapat keadilan hukum, Ya. maka dialamatkan kepada pemerintah pusat sebagai penjamin adalah aturan PP Iya. pemerintah pusat. Dalam hal BUMN, Pak Erik Tahir, Erik Tahir, Itu yang Kementerian BUMN, ya. itu yang harus bertanggung jawab. Sepenuhnya kami bertumpu harapan kami kepada Kementerian BUMN. Itu harapan kami. Ya. Jadi berapa orang yang masih hidup teman-teman korban PHK di? Itu bisa dihitung yang kehidupannya mungkin tidak karena medan yang berjauh-jauhan, Iya. tapi yang kita sebut adalah korban kolektif sesuai dengan data yang ada, korban kolektif, dan kita sebagai saksi orang yang korban kolektif. Iya, iya. Soal berapa kita pernah juga menerima perwakilan mereka itu untuk ditandatangani 600 sekian. 600 sekian orang. Iya. Jadi akhir-akhir ini yang ada data di kami 400-an, hampir 500. 400-an ini ya, karyawan yang di PHK. Yang di PHK. Iya. Nah, korban kolektif itu lebih kurang 800 yang orang organik. Yang organik, yang lain yang Organik. yang masuk organik gimana maksudnya? Organik itu adalah pegawai tetap. Pegawai tetap, ya, ya. Yang pegawai tetap ada berapa ratus? Sekitar yang dasarnya 500, 500. tambah divisi hutan 300, jumlahnya semuanya 800. 800 orang. Ya, yang direkrut oleh PT Kening tadi itu Iya. kembali lagi. Nah, kalau dihitung dengan masa perjalanan jabatan itu sudah semuanya organik. Iya, iya. Jadi di mana mereka sekarang berada? Maksudnya yang korban PHK itu? Maksudnya kan Kalau itu dia pencar. pencar ya? Dalam puluhan tahun logikanya tidak mungkin di Iya. satu tempat mereka Iya. cari rezeki. Dari rezeki ya. Sudah pasti pencar, bahkan di luar provinsi. Iya, iya. Tapi sewaktu-waktu dipanggil orang tuh ada Mas ya? Setidaknya mereka kan ada alamat. Ada alamat, ya, ya. Nah, kalau dipanggil untuk berkumpul, saya kira dengan transportasi dan biaya komunikasi pun tidak sanggup kita. Tak sanggup, ya, ya. Ya. Lain hal ya, kita sudah mengimbau kepada publik yang menyangkut dengan persoalan. Iya, Apakah ini bentuk imbauan? iya, betul. Kalau memang bentuk imbauan, ya diimbau saja. Iya. Terkait
PT KKA yang sudah dilikuidasi oleh pemerintah atau dengan kata lain sudah dibubarkan oleh pemerintah. Apa harapan Pak Hasbi untuk pemerintah pusat terkait ada beberapa yang saudara Hasbi maksud korban dari PHK? Setidaknya bentuk penyelesaian itu jangan dikesampingkan. Ya. Itu yang utama. Yang utama, ya. Ya. Besar kecil itu diukur daripada apa yang sudah disebut, kurang lebih itu 1 triliun. Ya, ya. Nah, apakah itu mau disekat kembali, ya silakan aja. Nah, yang kita minta, saya sebagai perwakilan mereka itu sudah pernah menerima kuasa-kuasa itu, sudah berkali-kali. Ya, dari kuasa hukum, ya. Jadi itu persoalannya adalah saya mengangkat persoalan ini karena saya punya hak daripada mereka, dan kami gotong royong. Tanpa ada bantuan teknis. Kami orang-orang korban ini tidak mendapat bantuan teknis. Seperti disebutkan tadi, jika pun ada biaya pendamping hukum, justru kami bertambah persoalan. Ya. Nah, jadi kami hendaknya tidak lagi dihadapkan kepada keadilan di Aceh. Tidak. Nah ini kan seperti yang kita sebut, adanya butir-butir Melayu lahir untuk kedamaian dan untuk keadilan, justru bagi kami belum mendapat. Ya, bagi kami belum mendapat. Jadi maaf aja kalau untuk di Aceh, jadi sudah kita putuskan pemerintah daerah Aceh ini berdasarkan surat ini juga tidak bisa berbilang apa, berbuat apa. Jadi kami minta kepada pemerintah pusat yang bertanggung jawab terhadap itu. Itu saja untuk pembayarannya secara kolektif. Besar juga apa tuntutan Pak Hasbi, ya? Di masa itu kalau dibanding 125 juta dikalikan dengan emas, saya kira masih kecil sekali tuntutannya. Dikali emas, per ininya, gajinya 1 bulan waktu itu berapa? Itu menurut pangkat juga. Tapi penyelesaian akhir dibilang 125 juta dengan 2.500.000. Itu perbandingan. Jadi Pak Hasbi jabatan terakhir apa dulu? Golongan 2B. Sebagai petugas? Waktu itu dari sekil alat berat, saya sebenarnya sekil. Tenaga karena saya dicekal-cekal, disebabkan minta pelurusan, saya dicekal terus, dianggap garis merah, apalah, sama mereka, sama manajemen. Karena saya yang punya data ini, saya langsung bawa dari pabrik. Sampai saya dituding dari mana dapat data ini, dapat data itu. Saya bilang, soal data kita mencari kebenaran, bukan datanya. Kita kan satu periuk, satu perusahaan. Mengapa harus ada bohong-bohongan? Kapan PT KKA itu dibubarkan? 2007. Yang dibubarkan? Yang ditutup? Ditutup 2007. Ditutup. Dibubarkan? Masalah stagnasi manajemen, gelombang itu manajemen, itu menurut produksi manajemen. Karena alasan manajemen, alasan bahan baku. Itu alasan manajemen. Kalau kembali di bahan baku, itu kerap sebesar itu, bahan baku yang ada 500 hektar. Bahan baku cuma 120 kubik per 1 hektar. Banding kerap sebesar itu, di mana bahan baku? Tapi pintarnya ini orang-orang yang mencari bahan baku, dengan kata lain hutan lindung. Mereka mempat di hutan lindung. Hutan lindung dah yang dibuat tuh ratusan ribu hektar. Untuk pabrik. Nah, ketika terjadi Aceh Grand paru-paru dunia, pabrik itu tidak ada bahan baku. Mereka Siapa yang buat Aceh Grand loh? Itu namanya karyawan mencari keadilan. Enggak, yang buat Aceh Grand itu sehingga yang buat kan Irwandi sebagai pemerintah definitif. Irwandi sebagai pemerintah independen. Tapi persoalannya bukan persoalan Irwandi. Kalau dibilang Irwandi, tembusan surat itu dari korban PHK itu diimbau poin khusus kepada Presiden Republik Indonesia. Waktu itu Pak SBY masih ada. Bisa sambung ke Pak SBY dengan persoalan ini. Bisa sambung. Tapi kalau udah sambung Pak SBY dengan persoalan ini,
Ya, itu panjang sambungannya. Panjang. Terbuka semua. Iya, iya. Nah, jadi yang mau dibuka ini adalah hanya 1T selesai. 1T Tak selesai. usah dibuka semua. Tapi kalau memang terpaksa harus dibuka semua, ayo kita buka-buka. Ayo kita buka-buka. Turunkan tim investigasi. Investigasi ya. Ya, internasional. Internasional. Karena bersifatnya Aceh Grand internasional bahkan dunia. Apakah saya memandang ada kekuatan hukum dunia? Kekuatan hukum daerah 30 tahun tidak terbukti. Tidak terbukti. Kami orang banyak. Iya. Kami punya hak. Iya. Di depan hukum punya hak yang sama juga. Iya. Nah, tapi mengapa kami diabaikan? Nah, jadi inilah persoalan-persoalan seperti ini kami minta bantuan pemerintah pusat sebagai penjamin. Iya. Segala lini hukum Iya. itu sebagai penjamin untuk disesuaikan dan dikembalikan kepada yang berhak. Iya. Itu permohonannya Iya. yang terakhir. Iya. Tak perlu surat-surat lebih banyak, hanya ini saja. Kita duduk berembuk. Iya. Dalam waktu cepat duduk berembuk berapa pembayarannya, ya, mana nama-nama karyawan, secara simbolis silakan. Secara simbolis ya. Ya. Jadi belum pernah ketemu PJ Gubernur ya? Yang belum pernah. Belum. Surat dari DPRA ke PJ tanggal berapa tuh? Ini DPRA ini tanggal 06 Januari 2003. Ya, ditujukan kepada PJ Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah Aceh. Iya, iya. Ya. Dan menyangkut dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mendapatkan tindakan lanjut. Iya. Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Belum ada hasilnya, belum ada Iya. musyawarah dengan saya. Iya, iya, iya. Belum ada permecuan apapun. Jadi saudara Hasbi belum ketemu dengan PJ Gubernur terkait surat yang Belum. dikirimkan oleh DPRA Belum, kepada PJ. kan saya pernah minta bantuan daripada media Media. untuk bertemu. Iya, iya. Tujuannya positif. Iya. Positif untuk tindak lanjut. Iya, tindak lanjut. Tapi hingga sekarang belum pernah Nggak ketemu. bisa cerita banyak karena nggak ketemu. Iya, iya. Nah, jadi saya anggap ini semuanya dalam pandangan saya hal yang sama. Waktu itu pemerintah independen lebih leluasa lagi. Tapi buktinya tidak juga. Tidak berhasil juga. Tidak berhasil juga. Jadi percuma aja. Kalau di Aceh ini sudah digolong sama. Sama. Karena prinsip korban PHK ini menyampaikan surat ke internasional. Kenapa di Aceh tidak mendapat keadilan? Iya, iya. Di Jakarta Pusat juga menjawab Ya. seperti hal-hal yang sudah pernah disampaikan. Biar Ya. nanti disampaikan. Tapi kan persoalannya korban Ya. PHK jauh sebelumnya sudah Ya. pernah tahu. Iya, iya. Iya. Apa kurang? Iya. Perjuangan korban PHK itu apa kurang? Ratusan triliun dana bantuan hibah untuk Indonesia. Untuk PT apa tuh, Don? Untuk Indonesia. Oh, Indonesia. Khususnya Aceh. Iya. Apa kurang? Yang diisukan, ya, Iya. panas global, isu lingkungan. Iya. Memangnya siapa yang bikin isu lingkungan? Iya, iya, iya. Siapa? Saya mau tanya dulu siapa? Coba Iya. tunjuk tangan. Iya, iya. Yang isu lingkungan, Isu lingkungan itu siapa? Iya, iya. Lingkungan apa yang mereka isukan? Iya. Kalau kami jelas tutup HPH dan STK. Iya, betul, betul. HPH-nya tutup. Tutup. Iya. Iya, iya, iya. Karena di sini adalah bocoran anggaran negara dalam jumlah besar. Iya, iya. Mereka ambil anggaran dalam jumlah besar. Hak kami juga dihilangkan dalam jumlah besar dan kolektif. Iya, iya. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak yang memanggil saudara untuk membuktikan bahwa betul saudara di PHK oleh PT KKA itu masih ada buktinya ya? Ada. Iya. Ada. Ini surat-surat buktinya ini. Cara teknisi penyelesaian korban PHK, bagaimana caranya. Semua yang hak-hak konstitusi BUMN itu dikekangkan. Iya, iya. Dikekangkan. Iya. Cuman alasan di sini.
Mereka jawab dengan alasan dalam salah satu kontrak mereka atau perjanjian mereka, MOU mereka, Ya. sesama bisnis mereka, Ya. ya, dalam poin 5 dan 7, ya, semua aset termasuk tenaga kerja Iya, termasuk tenaga kerja dialihkan. dialihkan. Mm. Jelas manusia itu dibisniskan. Manusia dibisniskan. Iya, ya. Itu judulnya. Yang bisniskan siapa yang Itu bisnis? manajemen pabrik PT kakak. Oh, gitu. Itu klasik mereka sudah lengkap klasiknya. ADRT, BUMN, Ya, APBN. ya. Coba lihat APBN itu yang disabot oleh BLBI. Hak pensiun tenaga kerja, kami di situ di dalamnya. Di mana hak kami? Sekarang udah diambil sama pemerintah berapa? Sekian ratus triliun. Ya dikembalikan hak kami ini. Iya. Ya soal ada perubahan undang-undang itu ya diubah saja. Iya. Yang penting hak kami sudah ajukan 1 triliun. Lebih kurang itu 1 triliun. Nanti yang terima siapa itu uang sebanyak itu? Ya sekarang kan ada perwakilan. Oh, ada. Iya. Meskipun kami tidak lagi melalui SPSI atau Depnaker ya, Ya. justru mereka pengacaranya sudah kita pecat. Ini siapa lagi mau kita pakai? Iya. Jadi iya. kami murni orang korban. Tidak Iya. ada legalitas, Iya. LSM, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kami semua itu nggak percaya lagi. Kenapa? Udah bosan. Iya, ya. Pengacara SPSI dipecat. Mm-mm. Tembusannya kan Presiden Republik Indonesia kan sudah baca sendiri. Iya, ya, ya. Mm-mm. Jadi pada siapa lagi kami mau mengadu? Iya. Menyangkut persoalan ini ada Yara yang mendapat dana gratis. Tapi sampai saat ini juga belum ada apapun. Komunikasi aja enggak? Ada apa? Iya, ya. Kami juga tidak tahu bagaimana tindak lanjut pakar-pakar hukum di Aceh ini, kami tidak tahu. Karena kami orang korban. Iya. Tidak tahu. Mungkin yang nggak bisa dikorbankan di Aceh ini memang jurusan-jurusan ahli hukum itu tidak mendapat korban. Tapi di luar itu semuanya korban. Segala sendi korban. Iya. Jadi yang bisa hidup nih ahli hukum aja di Aceh. Iya, ya. Ahli hukum. Menurut dia ahli hukum. Seperti ini dia. 30 tahun bisa dibiarkan keahlian. Iya. Padahal orang korban ini sudah memberikan dana pendamping, sudah ngurus dana pendamping untuk dapat ditindaklanjuti, tapi tidak juga. Iya. Nah, saya pribadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak menyalahkan siapa-siapa. Ya. Berarti kita tidak menyalahkan. Tidak. menyalahkan. Tapi perjalanan-perjalanan ini yang seperti ini diuraikan, itu fakta. Fakta. Itulah faktanya. Iya, ya. Yang sangat-sangat membosankan. Iya, ya. Apakah Pak Hasbi masih menaruh harapan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan persoalan Pak Hasbi ini? Ya jelas, jelas. Nah, bagaimana kalau kita mengambil hak orang lain? Pertanyaannya, apakah orang lain marah? Ya. Tentunya marah kan? Ya. Maka hak orang lain itu jangan diambil. Ya. Dikembali. Oke deh. Makasih Pak Hasbi ya.